Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo warga Asalam, bertemu lagi dengan saya Anggi Srianti Putri di acara Asalam Education. Pada video pembelajaran kali ini, kita akan membahas materi kelas 10 di bab 3, yaitu tentang ragam gejala sosial di dalam masyarakat. Nah, di bab 3 ini ada 5 subbab materi yang akan kita bahas. Materi yang pertama yaitu tentang gejala sosial, materi kedua tentang nilai sosial, materi ketiga tentang norma sosial, materi keempat peranan sosialisasi dalam pembentukan kepribadian, dan materi kelima penyimpangan sosial. Tapi pada pertemuan kali ini kita akan membahas materi pertama yaitu tentang gejala sosial. Nah, sebelum ke definisi apa itu gejala sosial, kita ada pendahuluan terlebih dahulu nih. Jadi, seperti di judul bab 3 tadi, ragam gejala sosial di dalam masyarakat. Itu artinya, gejala sosial yang ada di dalam masyarakat itu beragam gitu. Nah, sama halnya seperti kutipan salah satu tokoh sosiologi yaitu Emil Durkheim yang mengatakan bahwa keseragaman semua anggota masyarakat tentang kesadaran moral tidak dimungkinkan. Tiap individu berbeda satu sama lain karena dipengaruhi oleh berbagai faktor seperti keturunan, lingkungan fisik, dan lingkungan sosial. Nah, itu kutipan Emil Durkheim. Jadi, pada dasarnya tiap individu atau kelompok itu memiliki karakteristiknya masing-masing, memiliki ciri khas dan identitasnya masing-masing sesuai dengan faktor keturunan. Misalnya dalam kelas 10 IPS 1 yang terdiri dari 30 siswa, tentu terdiri dari berbagai macam latar belakang yang berbeda, entah itu dari keturunan Jawa, Sunda, Batak, dan ini akan mempengaruhi bagaimana individu atau kelompok berperilaku sosial dan beradaptasi dalam lingkungan masyarakat. Dan hal ini pula yang nantinya akan membuat gejala sosial itu semakin beragam. Nah, kita masuk ke pengertian gejala sosial. Apa sih itu gejala sosial? Nah, jadi gejala sosial itu adalah segala sesuatu yang dibuat maupun dilakukan di dalam lingkungan masyarakat. Nah, jadi segala peristiwa yang terjadi atau yang dialami oleh individu maupun kelompok di dalam masyarakat itu dinamakan gejala sosial. Nah, gejala sosial ini tuh memiliki dampak. Jadi apa sih dampak dari gejala sosial ini? Keberagaman gejala sosial ini akan menimbulkan permasalahan sosial gitu, tapi tidak semua gejala sosial itu menimbulkan masalah. Nah, lantas masalah sosial itu apa? Menurut Sudiono Sukanto, masalah sosial itu adalah kondisi ketidaksesuaian antara unsur-unsur yang ada di dalam masyarakat dan bisa membahayakan kehidupan kelompok sosial. Jadi secara sederhananya, masalah sosial itu adanya ketidaksesuaian antara ekspektasi dengan realita yang ada. Nah, lalu bedanya gejala sosial dengan masalah sosial itu apa? Nah, tidak semua gejala sosial itu adalah masalah sosial, tetapi ketika gejala sosial itu dianggap membahayakan atau merugikan individu maupun kelompok dalam masyarakat, nah itu bisa disebut sebagai masalah sosial. Adapun macam-macam gejala sosial. Yang pertama di bidang ekonomi, di bidang budaya, di bidang lingkungan alam, dan bidang psikologis. Di bidang ekonomi, seperti yang tadi dibahas bahwa tidak semua gejala sosial itu adalah masalah sosial. Nah, salah satunya dalam bidang ekonomi ini. Di sini ada artikel, Kementerian Agraria menyebutkan bahwa 50% pemukiman yang ada di Jakarta itu adalah kumuh. Nah, ini termasuk ke dalam masalah sosial karena sudah ada risetnya atau penelitiannya gitu dari pihak-pihak yang berwenang, dari pihak-pihak terkait. Seperti pada kasus ini adalah Kementerian Agraria yang mendapatkan data atau riset bahwa 50% pemukiman di DKI Jakarta itu adalah kumuh. Nah, ini sudah termasuk ke dalam masalah sosial karena sudah membahayakan atau merugikan masyarakat di sekitar sana. Yang kedua di bidang budaya. Nah, seperti yang kita tahu bahwa demam drama Korea itu sempat membuat remaja-remaja di Indonesia semakin ketagihan gitu ya. Nah, ini merupakan salah satu gejala sosial budaya karena secara tidak langsung sudah mempengaruhi perilaku remaja-remaja di Indonesia gitu. Mungkin yang dulunya remaja-remaja kita lebih senang bermain dengan teman sebayanya, tapi
dengan adanya perubahan ini atau perkembangan budaya populer dari Korea ini membuat remaja kita lebih senang menghabiskan waktu dengan laptop atau HP-nya untuk menonton drama Korea. Nah, ini salah satu gejala sosial di bidang budaya. Nah, di yang ketiga ini ada bidang lingkungan alam. Salah satu artikel yang ada di sini adalah bahwa pencemaran lingkungan atau pencemaran mikroplastik ini sudah membahayakan tubuh manusia gitu. Jadi ada riset juga, hasil penelitian juga bahwa mikroplastik ini sulit diurai sehingga bisa mencemari sungai, dan di sungai ini kan banyak ikan-ikan gitu, dan ikan-ikan ini yang nantinya itu akan dimakan oleh kita gitu, sampai-sampai ikan ini tuh makan mikroplastik yang ada gitu. Nah, ini kan sudah membahayakan kesehatan umat manusia gitu, dan hasil riset juga mengatakan bahwa mikroplastik tidak hanya ditemukan pada ikan saja atau hewan atau makhluk hidup yang ada di sungai gitu, tapi sudah ditemukan pada feses manusia gitu. Itu artinya sudah sangat membahayakan kesehatan manusia, dan ini termasuk ke dalam masalah sosial di bidang lingkungan dan kesehatan juga. Nah, yang terakhir ada di bidang psikologis. Menurut artikel di sini menyatakan bahwa selama pandemi ini banyak orang yang depresi gitu. Nah, mungkin depresi ini kan banyak tingkatannya gitu. Ada yang sedang, berat, dan ringan. Mungkin kebanyakan orang yang depresi karena pandemi ini terbilang masih ringan gitu. Nah, tapi di sini sangat mempengaruhi kondisi psikis seseorang gitu, karena dia kehilangan pekerjaan gitu. Nah, ini mempengaruhi psikologis seseorang. Ini juga termasuk ke dalam gejala sosial yang menimbulkan permasalahan sosial. Nah, untuk pertemuan di video kali ini sampai di sini. Semoga bisa bermanfaat, dan sampai bertemu di video selanjutnya di materi yang selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.